pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Endawati. Pada kali ini saya sudah sampai di bab internet gateway. Nah, pada bab internet gateway ini memiliki 10 pembahasan. Yang pertama itu ada pengenalan internet gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep virtual WAN, yang keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang kelima konfigurasi WAN dengan metode manual, yang keenam konfigurasi LAN, yang ketujuh konfigurasi NAT, yang kedelapan NAT trick, yang kesembilan perapihan konfigurasi, dan yang ke-10 ARP. Nah, di sini saya sudah memasuki di Firefox. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang close lab. Nah, di sini saya akan membuat lab baru. Di sini untuk namanya internet gateway. Kemudian kita pilih app. Nah, di sini saya akan membuat topologinya. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih network. Nah, untuk type-nya kita bisa ganti menjadi manajemen cloud all. Kemudian kita bisa save. Kemudian klik kanan lagi, pilih Node. Nah, di sini kita pilih yang MikroTik OS. Nah, di sini untuk RAM-nya kita ganti menjadi 64. Lalu untuk emu option-nya akan saya hapus semua. Kemudian kita klik save. Nah, lalu kemudian saya akan menambahkan sisnya. Untuk menambahkan fitur itu kita bisa mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Di sini saya akan buka Chrome. Kemudian di sini saya akan masuk ke sebuah web, yaitu Alice Lab Hub. Nah, di sini saya sudah memasuki webnya. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah dan kita bisa pilih yang Drive Lab Hub. Di sini itu terdapat dua pilihan. Di sini saya akan milih yang Lab Hub. Pilih Add-ons. Kemudian pilih yang IAL. Dan kemudian kita pilih yang PIN. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Kemudian download. Nah, di sini untuk proses install. Nah, di sini untuk proses downloadnya sudah selesai. Kemudian saya akan pergi ke WinSCP. WinSCP kita bisa open. Nah, di sini untuk file protokolnya akan saya ganti menjadi SCP. Kemudian untuk yang hostname-nya IP yang ada di VMware 192.168.119. Kemudian untuk username-nya itu root. Kemudian untuk passwordnya di sini seperti biasa pinnet. Kemudian kita bisa login. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk login. Kemudian saya akan membuka folder ini.
Kemudian saya akan pilih OPT. Kemudian saya akan pilih Unet Lab. Kemudian Add-ons, YAL, dan PIN. Nah, kemudian di sini kita bisa upload file yang tadi. Nah, di sini kita bisa klik kanan. Kemudian kita bisa pilih yang upload. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke Firefox lagi. Di sini kita pilih yang Close Lab. Kemudian di sini kita pilih sistem. Kemudian sistem setting. Kemudian fix permission. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih main. Dan kita pilih yang internet gateway. Terus kita buka labnya. Nah, kemudian di sini kita klik kanan, kita pilih Node. Kemudian di sini kita pilih yang paling atas ini, Cisco YAL. Kemudian untuk gambar routernya kita klik. Kemudian di sini saya kasih nama switch. Kemudian select. Untuk namanya akan saya ganti juga. Jadi SW Cisco. Kemudian kita save. Nah, di sini saya akan membuat perangkat lagi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang VPCS. Untuk namanya VPC1. Kemudian kita save. Nah, kemudian saya akan membuat 5 VPC. Di sini saya sudah berhasil untuk membuat VPC 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini akan saya hubungkan. Tapi sebelumnya akan saya tata terlebih dahulu. Jadi ini kan tidak bisa untuk yang di VPC 4. Jadi di sini saya akan edit terlebih dahulu. Nah, jadi di sini akan saya ganti untuk Ethernetnya menjadi 6. Kemudian bisa di save. Kita bisa ulang untuk sambungkan lagi. Nah, ini sudah bisa. Nah, untuk yang pertama itu kita akan konfigurasi WAN terlebih dahulu. Nah, WAN itu adalah Wide Area Network. Jadi koneksi antara MikroTik ISP, jadi DHCP client itu atau ESP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router MikroTik kita.
Terus nanti itu kita akan konfigurasi LAN atau local area network. Nah, yaitu koneksi dari router MikroTik ke kumpulan klien. Yaitu ada dua konfigurasi, yaitu konfigurasi IP address dan konfigurasi DHCP server. Kemudian itu terdapat konfigurasi NAT. Nah, konfigurasi NAT agar klien bisa internetan dari router ini ke ISP itu dia sebagai DHCP klien. Nah, nanti pada konfigurasi NAT itu ada 3 kategori atau ada 3 pemilihan, yaitu chain, interface, dan action. Nah, di sini kita akan coba untuk menyalakan semua perangkat kecuali yang switch. Kemudian di sini saya akan buka terminal di router. Jadi di sini saya akan login terlebih dahulu. Di sini kita bisa Ctrl C. Kemudian kita masukkan perintah IP DHCP min client. Kemudian kita bisa enter, lalu masukkan perintah print. Nah, jadi di sini untuk IP-nya itu 192.168.1.4.132. Lalu kemudian di sini saya akan ketikkan print detail. Nah, jadi di sini terdapat IRS after, kemudian DHCP server. Nah, teman-teman, jadi ini adalah gateway-nya. Nah, di sini saya sudah mengcopy untuk gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 192.168.174.254. Lalu kemudian di sini kita akan ketikkan print. Nah, jadi tadi kita sudah mencatat untuk DHCP-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan perintah untuk melihat IP dari DHCP-nya. Nah, di sini untuk IP-nya itu 192.168.174.132. Nah, di mana nantinya itu kita akan menghapus DHCP tersebut. Dengan cara di sini kita bisa masukkan perintah remove number sama dengan kemudian 0. Lalu kemudian kita bisa enter. Nah, setelah tadi kita sudah menerima, di sini saya sudah meminta IP address lagi. Nah, di sini untuk IP address sudah muncul. Nah, kemudian di sini saya akan buka Winbox. Nah, kemudian di sini saya sudah membuka Winbox dan di sini saya menggunakan IP yang tadi. Kita coba untuk connect. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk di bagian IP, kemudian address. Lalu di sini saya sudah tambahkan untuk IP-nya sudah saya ganti. Kemudian untuk interface-nya saya akan tetap menggunakan address 1. Lalu kita bisa apply, kemudian OK. Nah, jadi itu tadi cara menambahkan IP secara manual atau cara GUI. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan gateway secara manual? Nah, cara untuk menambahkan gateway secara manual di sini kita bisa pilih yang IP, kemudian pilih yang route. Nah, cara menambahkan gateway di Windows itu dengan cara mengklik plus yang ini. Nah, kemudian untuk yang ini kita bisa kosongkan saja. Kemudian gateway-nya kita bisa isi dengan yang tadi, yaitu 192.168.174.2. Maka di sini akan muncul untuk gateway-nya. Nah, kemudian cara untuk menambahkan DNS di Winbox itu
kita bisa ke IP, kemudian kita ke bagian DNS. Nah, di sini kita bisa menambahkan DNS-nya. Nah, ini karena saya sudah ada, maka saya tidak usah untuk menambahkan DNS-nya lagi. Dan di sini kita bisa langsung saja play dan oke. Nah, di sini kita akan fokus ke topologi lagi. Kita akan fokus ke konfigurasi LAN dari router ke klien-klien yang ada di sini, atau ke VPC yang ada di sini. Nah, di router seperti itu kita akan konfigurasi DHCP server dan supaya klien mendapatkan IP. Dan di sini kita bisa buka Winbox lagi. Kemudian di sini kita bisa masuk ke IP, kemudian bagian addresses. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Kita bisa klik yang tanda plus. Nah, di sini bisa dilihat yang mengarah ke klien itu menggunakan Ethernet 2. Nah, maka di sini itu kita bisa menggunakan Ethernet 2. Nah, kemudian untuk IP-nya itu kita bisa mendefinisikan menjadi 192.168.88.1/24. Kemudian kita bisa play. Oke. Nah, untuk konfigurasi DHCP servernya itu kita bisa ke bagian IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup. Nah, setelah itu di sini kita bisa pilih yang Ether 2, kemudian kita bisa next. Di sini adalah 88.0 benar, kemudian kita bisa next. Nah, untuk gateway-nya itu 88.1, kita bisa next. Untuk DNS-nya juga 888, next. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk menyeting DHCP-nya. Nah, di sini kalian bisa jalankan untuk yang switch dan semua VPC-nya. Dari sini kalian bisa buka untuk yang VPC 1. Nah, di VPC 1 ini saya akan request untuk IP-nya dengan perintah IP DHCP. Dari sini kita sudah menampilkan IP. Untuk IP-nya itu 88.254, kemudian untuk gateway-nya juga sudah benar, yaitu 88.1. Lalu kemudian kita akan ke VPC 2. Kita bisa masukkan perintah IP DHCP. Lalu kemudian untuk di VPC 2 kita menggunakan IP 88.253. Lalu kemudian kita ke VPC 3, sama seperti tadi, IP DHCP. Nah, untuk yang di VPC 3 itu kita menggunakan IP 88.252. Kemudian kita bisa lanjut ke VPC 4. Nah, lalu kemudian di VPC 4 kita mendapatkan IP 88.251. Kemudian kita akan lanjut ke VPC 5.
Kemudian kita sama seperti tadi. Nah, di VPC 5 itu kita mendapatkan IP 88.250. Nah, lalu kemudian di sini kita akan coba untuk pinggoogle.com. Nah, di sini untuk pinggoogle.com masih tidak bisa. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasi NAT supaya para klien-klien ini bisa untuk mengakses internet atau ping 88. Caranya untuk konfigurasi itu kalian bisa buka Windows terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa pergi ke bagian IP. Kemudian kita bisa cari untuk yang bagian firewall. Setelah itu di sini kalian bisa ke bagian NAT. Setelah itu kalian bisa klik tanda plus. Nah, di sini untuk chain itu tetap. Kemudian untuk out interface-nya kita akan ganti untuk yang mengarah ke ISP, yaitu di sini ada Ether 1. Kemudian kita ke action. Dan di sini untuk actionnya kita akan ganti menjadi masquerade. Kemudian di sini kita bisa play dan oke. Lalu kemudian kita bisa cek ke VPC mana saja, bebas terserah kalian. Di sini kita bisa cek apakah kita sudah bisa untuk ping 88, ping. Nah, di sini hasilnya sudah TTL teman-teman, karena kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi NAT yang tadi. Nah, lalu kita akan lanjut untuk trik dari NAT. Jadi kita akan setting untuk hanya salah satu VPC saja yang bisa internetan nih, yang lain nggak bisa. Nah, jadi kita akan misal di sini saya akan menyeting VPC satu saja yang bisa internetan. Nah, gimana sih caranya? Di sini kita bisa buka Windows terlebih dahulu. Nah, di Windows ini kita masih ke yang tadi. Kemudian kita klik yang tadi kita buat. Nah, di sini kita bisa pergi ke bagian general. Kemudian untuk SRC address-nya kita bisa ganti dengan menggunakan IP yang tadi, yaitu 192.168.88.254. Kemudian kita bisa play dan oke. Nah, jadi di sini kita akan membahas pada materi yang terakhir, yaitu pembahasan mengenai ARP. Jadi ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, ARP itu digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Nah, untuk cara kerjanya, misal di sini VPC 3 akan terkoneksi ke internet. Nah, nanti ARP-nya akan dicari router. Nah, jadi ARP tersebut akan dicatat di ARP table. Nah, jadi ARP itu akan dicatat jika terdapat paket yang masuk ataupun yang keluar dari router. Nah, misalkan di sini saya akan membuka di VPC 4. Nah, misal di VPC 4 ini saya ping 88. Enter di sini kan hasilnya TTL, maka dia akan otomatis di ARP. Nah, gimana cara untuk mengecek ARP-nya? Di sini kita bisa pergi ke Windows. Nah, ARP itu ada di bagian sini, IP, kemudian kita bisa pilih yang ARP.
Nah, maka di sini akan muncul IP-IP yang mencoba untuk mengakses internet. Nah, untuk IP yang saya coba untuk akses internet itu VPC 4. Nah, VPC 4 itu memiliki IP 88251. Nah, jadi cukup sekian untuk materi pada kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye bye.